udah yuk, Lid, kalau memang kamu mau berbuat baik kepada masyarakat, mau ngebelain masyarakat, ya udah kumpulin berapa masalah-masalah yang ada di lapangan yang belum dibayar segala macam, yuk kita selesaikan bareng. Nanti misalnya kalau harganya 50.000 per meter, nanti ada kasih spasi 20.000, berarti 70.000, yang 20 buat saya. Kalau kita hitung jumlah dari Tangerang sana, dari Kampung Muara sampai Muncung udah berapa, udah minimal kan ratusan hektar, ribuan hektar kan. Ya, bisa kaya raya mendadak. Bisa kaya raya ngedadak. Cuman kan justru persoalannya yang saya pikirkan bukan bagaimana saya harus kaya raya kemudian banyak uang bisa berkuasa atau bisa ngatur apapun, kemudian saya bisa keren, bisa kalau ngomong istri bisa 5, bisa 10. Kemudian saya juga akhirnya semena-mena lagi karena lalai dalam diberikan kekuasaan materi banyak. Bukan itu tujuan saya adalah ini negara mau dibawa kemana, udah itu aja sih saya mah. Enggak jadi masalah, saya mau dari kurun saya biarin dia miskin, tapi kurun ke anak saya. Nah, ngomong anak saya ini bukan cuman pribadi ya, anak seluruh Indonesia gitu, bukan anak saya, tapi anak-anak generasi bangsa seluruh Indonesia. Ini mau diapakan gitu, negara ini mau diapakan. Oke lah, saya miskin enggak jadi masalah, seadanya. Cuman ini saya lihat mau dibawa kemana ini negara, kok negara. Ini tadi siapa yang dari pihak mana yang nawarin yang 50.000 bisa nanti spare 20.000, jadi 70.000 yang 20.000-nya per meter buat Kang Khalid gitu, dari ya, pihak mana ya? Ya dari pihak sana lah, dari pihak pembebas gitu. Lah ngomong ininya apa namanya, kalau ngomong ini mah, kalau memang ada masalah 24 kali jam kita selesaikan. Kita belum pernah memberikan pembayaran kepada bukan warisannya. Terus kemudian saya tentang, maaf, yang Bapak omong itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya orang-orang mereka lah gitu. Orang-orang mereka yang mencoba untuk itu. Ya itu salah satunya kan. Terus kemudian ada lagi misalnya kalau sebutnya intimidasi, ini intimidasi psikologi kali ya modelnya ya. Kayak model gini, mereka ini tahu rumah saya, tahu kalau mau ngomong mau matiin saya juga udah jelas, gampang lah saya mau dicarinya rumahnya. Nah tapi si intimidasi ini dia harus ke rumah ibunya kawan saya, sehingga ibunya ini nanya, ini Khalid ini siapa gitu kan. Seolah-olah saya ini kemudian biar dijauhin teman-teman, biar teman-teman tuh takut nemenin saya, berjuang sama saya, membela yang hak, kemudian mereka meninggalkan saya. Nah, teman-teman saya ini juga nggak bisa nolak karena yang ngomong tuh ibunya, orang tuanya. Kalau menolak juga, kalau di sana kan ada masih, jangan nolak orang tua gitu ini kan. Nah, itu kadang kekalahan saya di situ. Jadi masing-masing menjauhi gitu, takut resiko kan. Karena dianggapnya mungkin bagaimana supaya saya ini adalah penjahat. Kayak contoh misalnya kemarin ini kan ada tuh yang mencoba untuk melaporkan saya ke Barreskrim Polri. Mereka tuduhan saya adalah berita hoak dan membuat keonaran gitu. Lah ya kita nggak tahu namanya persepsi orang kan. Ya tinggal nilai aja gitu, yang bikin owner tuh siapa. Nah kayak model hal-hal ini kan kita bisa lihat, satu bisa jadi orang ini ingin nongol dan ingin dicolek oleh pihak aguan perusahaan lah gitu kan, biar dia dikondisikan dia adalah ngelawan ini nih. Kedua bisa jadi ini juga ngecek ombak gitu kan, bagaimana reaksi netizen ketika seorang Khalid mau dilaporin. Kalau geriaknya gelombangnya nggak besar, ya tinggal diterusin gitu. Kalau gelombangnya besar, tunggu dulu. Yang paling berbahaya itu menurut saya ketika isu persoalan ini sepi. Misalnya nih, para netizen nih, pada ngejar saya nih kan, inilah gitu kan. Nah, ketika netizen ini sepi, udah isunya udah tenggelam, media ya, netizen dan media. Ya, netizen, media udah mulai tenggelam tentang saya. Ini justru yang paling berbahaya buat saya. Nah, itu juga harus saya siapkan supaya selamat seperti apa. Saya
saya sadar betul bahwa saya dalam posisi yang tidak baik dan terancam. Saya sadar itu, walaupun kesadaran saya masih sifatnya insting gitu. Insting saya bahwa saya bahaya, tapi ya nggak boleh juga kita harus takut secara over, berlebihan, kemudian akhirnya ternyata saya penakut gitu. Misalnya begini, karena kita ini hati-hati penting, cuman karena terlalu hati-hati, terlalu over hati-hati, jadinya penakut gitu. Kalau penakut yang nggak berjuang, ya udah dari awal aja kita nggak usah berjuang. Tapi kan sebetulnya apa yang menjadi kepedulian Kang Khalid di awal, ketika di awal mungkin waktu ombudsman itu ya disampaikan, kan kemudian ternyata terbukti ya. Maksudnya sekarang terbukti ternyata benar ada SHGB-nya dan ternyata memang ada yang melanggar, minimal sudah 50 yang dicabut. Artinya kan itu ada fakta bahwa ada pelanggaran ya. Ya artinya yang disampaikan mestinya bukan hoax ya, karena sudah langsung dibuktikan oleh tindakan oleh menteri. Apakah itu membuat Kang Khalid merasa lebih lega ya? Artinya memang nggak salah apa yang disampaikan, disuarakan sejak awal. Belum lega. Kalau saya belum lega. Cuman tetap saya acungi jempol, tapi belum lega karena gini. Oke lah, itu pelanggaran ininya. Nah biasanya ya tinggal ombudsman ini dia mempunyai rekomendasi apa terkait masalah keterlibatan PEK 2 proyek PEK 2 yang di PSN kan ini gitu kan, karena ini juga keterkaitan dengan para pemangku kebijakan gitu kan. Nah terus kemudian ombudsman dia, kalau lembaga ombudsman itu kan dia mungkin nggak bisa nangkap, tapi dia bisa mengeluarkan rekomendasi. Nah, tinggal rekomendasi ombudsman seperti apa? Kalau rekomendasi ombudsman ini maladministrasi terkait proyek PEK 2 ya. Administrasi ulang kan? Iya, administrasi. Ya berarti kan kalau ngomong gini. Ada gula pasti ada semut. Ada gula, pasti ada semut. Itu kan kata istilah tuh kan. Ada gula, ada semut. Ada maladministrasi, berarti ada korupsi dong. Ya udah tinggal bongkar aja itu. Yakin tuh bukan miliaran, triliunan. Kita aja orang nelayan udah bisa ngebaca itu kok. Hari ini beritanya KPK kan sedang mulai masuk karena sudah ada yang melaporkan ya. Iya. Tokoh melaporkan ke KPK. Kang Khalid berarti selama 2 minggu atau 3 minggu ini Kang Khalid nggak ke laut, nggak? Iya, nggak ke laut. Paling kemarin saya ke laut, cuman pas mau ke laut gelombangnya besar, kata saya udahlah. Terus kedua, ya kebetulan teman-teman udah ngajak konsolidasi gitu kan. Dan sekarang juga dari tempat ini mungkin saya mau ke Semen, ke alumni pondok pesantren. Dulu saya sempat belajar masak lah di pondok Rombeng gitu. Nah, saya mau rencana ke sana ya, artinya untuk saat ini ya? Iya, untuk saat ini saya lebih fokus bagaimana menganyam akar rumput dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota sampai kita tingkat Banten, sampai ini akan terbentuklah suatu jaringan yang besar. Akan saya buktikan bahwa Banten akan melawan jika negara nggak berani melawan. Udah itu rencananya. Artinya saat ini mungkin lihat aja reaksinya seperti apa. Walaupun kita hanya sebatas menjuantahkan kata-kata atau pemikiran aja, bagaimana supaya itu masuk ke pemikiran seluruh Indonesia. Dari mulai tukang cangkul, guru-guru gitu kan, tukang ojek, tukang nasgor, nasi goreng, tukang warteg, seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengar gitu. Dan saya juantahkan perlawanan ini kepada mereka bahwa Indonesia bukan sedang baik-baik saja, tapi sedang tidak baik dan ini bahaya. Tinggal Pak Prabowo, presiden kita, mau berpihak ke mereka atau ke rakyat. Itu aja sih pilihannya Pak Prabowo. Tinggal mau memilih dulmun, dolim, kalau bahasa Pontangnya pepeteng, ya. Pepeteng, kegelapan. Mau milih ke kegelapan, gengnya Jokowi dan kroni-kroninya, atau mau ke rakyat.
Tinggal itu aja. Nah, itu dua-duanya milih A, milih B, ada resikonya. Seperti juga yang sedang saya lakukan saat ini. Milih diam resiko, milih melawan juga resiko. Diam mati, melawan mati. Mending melawan. Diam, ditindas. Melawan juga mati. Ya mending melawan. Minimal ketika saya melawan, anak cucu saya tercerahkan nanti kelak. Daripada saya diam ditindas, tapi anak cucu kita terus ditindas. Nggak boleh itu, harus melawan. Rakyat Indonesia harus bangkit melawan. Gitu. Sempat ketemu, karena kan sesudah itu banyak pejabat-pejabat, termasuk anggota DPR yang naik speedboat, mendekat ke pagar laut, apa segala macam ya. Kang Khalid sendiri terakhir ke area situ kapan? Ya, jadi pas hari itu kebetulan ada 3 titik ya. Satu di Kerunjuk, di Pulau Cangkir, kedua di Ketapang, ketiga di Tanjung Pasir. Karena saya juga harus ngelihat aktivitas teman-teman di Kerunjuk seperti apa. Saya kebetulan di Tanjung Pasir itu ketinggalan. Udah pada pulang gitu, termasuk teman-teman dari kelompok Pak Saidi juga udah pada pulang. Nah, ya tetap saya cuman paling saya bisa menyemangati masyarakat bahwa kalian bukan sendiri. Tidak mungkin ada desa Serang gitu kan, misalnya kota Serang, Kabupaten Serang dan kota Serang dan Cilegon yang lainnya kalau tidak ada kota Tangerang, bahwa kita adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisah kata saya, dan kita disatukan oleh laut itu satu, nggak terpisah, dan begitu juga senusantara ini gitu. Jadi nggak terpisah, kita satu, dan jika ada apa-apa dengan persoalan kerakyatan, maka siapa lagi kalau bukan kita yang melawan rakyat.